Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Syakir dari Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Otomotif S1 kelas 02 dengan nomor NIM 2202035010119. Dosen pengampu Bapak Muhammad Asrendi SPD, MPD. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi MIT yang dibagi menjadi 3, yaitu materi pertama identitas nasional, materi kedua integrasi nasional, materi ketiga konstitusi negara Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara atau bangsa. Selanjutnya, contoh identitas nasional. Contoh identitas nasional terbagi atas 6, yaitu bendera negara. Di Indonesia, sang merah putih menjadi identitas nasional. Yang kedua, bahasa negara Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Yang keempat, lagu kebangsaan. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir yaitu kebudayaan suatu daerah atau suatu daerah yang ada di dalam suatu negara. Selanjutnya, di unsur-unsur identitas nasional. Apa saja unsur-unsur identitas nasional? Yaitu identitas Indonesia merujuk pada bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Dilanjutkan dengan manfaat atau fungsi identitas nasional. Banyak orang yang belum tahu apa itu manfaat dari identitas nasional, yaitu fungsi dari identitas nasional ini yaitu sebagai landasan negara, sebagai pembeda dari negara satu dengan negara yang lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi sebagai landasan negara yaitu dapat membantu negara tersebut untuk berkembang serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke materi kedua, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat, menjadikan suatu keseluruhan yang terpisahkan dan menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan suatu kesatuan, yaitu bangsa atau negara. Berikut merupakan beberapa pengertian menurut para ahli. Selanjutnya, contoh integrasi nasional. Contoh integrasi nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat dengan TMII. Yang kedua, toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghargai berbagai budaya di Indonesia. Selanjutnya, di unsur-unsur integrasi nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya perasaan senasib atau seperjuangan. Kedua, keinginan dan kesadaran untuk bersatu atau bersama. Yang ketiga, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, budaya gotong royong atau saling membantu. Selanjutnya, manfaat atau fungsi integrasi nasional. Orang juga banyak yang belum tahu apa manfaat dari integrasi ini. Yang pertama itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Keempat, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Kita beralih ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia
adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan dan pembentukan dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller, konstitusi ini lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Kemudian contoh konstitusi yaitu seperti yang ada di Indonesia. Contoh konstitusinya yaitu tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada unsur-unsur konstitusi dibagi menjadi yaitu adapun unsur-unsur negara yang bersifat konstitutif adalah harus ada rakyat, wilayah tertentu, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut bersifat konstitutif karena merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara. Selanjutnya manfaat konstitusi. Konstitusi memiliki manfaat yaitu berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang di dalam melaksanakan pemerintahannya, sehingga hak-hak rakyat negara dapat terlindungi dan tersalurkan dengan baik. Sekian penjelasan materi semester kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.